Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Baru dilantik jadi PJ Gubernur DKI Jakarta atau pembantu pemerintahan Jakarta. Hari ini cebong auto tutup mata lihat Jakarta banjir. Kok Anies Baswedan nggak diseret lagi ya? Jadi setiap ada banjir di DKI Jakarta, Anies Baswedan selalu disalahkan. Tapi pada hari ini, para cebong-cebong itu adalah auto tutup mata melihat Jakarta banjir. Dan bahkan tidak hanya itu begitu kan. Kemana Pak Heru ini? Ini hujan deras guyur Jakarta, Kemang dan Mampang terendam banjir. Wow, baru dua bulan sudah sudah banjir luar biasa begitu kan? Ini kan ada tanda-tanda alam begitu kan? Kira-kira seperti itu. Mari sebelum itu, mari kita analisis bersama, lihat komentar-komentar dan bacakan komentar-komentar netizen atau publik di Twitter seperti ini. Ini cebong auto tutup mata lihat Jakarta banjir. Kok Anies Baswedan nggak diseret lagi? Ini ya mungkin karung sumbatan ke gorong-gorong saat masa Anies mungkin nggak berhitung kapan curah hujan besar mulai datang. Akhirnya disenjata makan tuan pasca pakan serah terima jabatan. Ini bahkan dari cebong, ini dari buzzer, dum-dum. Ini kan kru dari Cokro TV, dia mengatakan gini. Innalillahi, ngapain saja sih PJ Gubernur DKI Jakarta selama ini? Masa sudah hampir sebulan nangani banjir belum beres juga? Padahal sebelumnya nggak pernah banjir separah ini. Hujan deras guyur Jakarta, Kemang dan Mampang terendam banjir. Ini sudah mengakui begitu kan. Terus akhirnya seolah-olah dia mengkritik Pak Heru, padahal dia hanya memberikan statement seperti itu begitu kan. Biasalah para buzzer-buzzer dan cebong-cebong memang seperti itu. Pada akhirnya Jakarta sudah banjir, terus kemudian para cebong-cebong dan buzzer-buzzer tutup mata, tutup telinga, dan seolah-olah Pak Heru itu adalah lebih baik kinerjanya daripada Anies Baswedan. Jadi publik bisa menilai sendiri begitu kan. Jadi artinya bahwa persoalan di DKI Jakarta sebelum waktu Pak Anies itu sangat luar biasa sekali. Walaupun dihujat habis-habisan, tapi kenyataannya sangat luar biasa sekali begitu. Tetapi pada hari ini setelah gantinya Pak Anies ini PJ membantu pemerintah DKI Jakarta, banjir habis-habisan begitu kan. Terus mungkin salah satu dampak yang menjadi terendam banjir juga ya mungkin faktor alam, faktor kode mungkin bisa saja warga DKI Jakarta tidak menginginkan Pak Heru, kira-kira seperti itu begitu kan. Inilah kode alam begitu kan. Apalagi presidennya yang katanya mudah ngatasin banjir jika ada presiden, udah hampir 10 tahun lah. Kalau seorang waras pasti tahu kalau ini perbuatan uang ngibul. Mana ada banjir tanpa sebab, 5 tahun enggak diapa-apain. Kan sekarang lagi bersih, perbuatannya uang ngibul. Kalau orang waras pasti tahu sebab akibat. Inilah komentar-komentar pro dan kontra di Twitter. Tetapi para cebong-cebong ini sudah mengkritik Anies Baswedan begitu kan. Ngapain 2 bulan kok nggak kerja begitu, katanya Pak Jokowi sudah menitipkan masalah banjir begitu. Tenang, akan diselesaikan oleh Gub Giveaway dalam 3 hari. Kalau ndak selesai ditambah lagi waktunya, demikian seterusnya. Kerjanya Wan Abud kagak beres, 5 tahun nggak diapa-apain. Emang tolol yang pilih kemarin. Ini kan. Nah ini karena 5 tahun nggak diapa-apain, masa simsalabim lo kira dongeng 1001 malam? Ya harus objektif lah dong, begitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi para buzzer dan cebong-cebong itu sudah menutup mata, dan yang dikritik oleh Pak Anies padahal Pak Anies sudah selesai menjabat di DKI Jakarta begitu kan. Tapi tidak separah banjir ini, kira-kira seperti itu. Beda dengan banjir-banjir sebelumnya, kodok dan cebong yang biasanya berisik di musim hujan tiba-tiba diam. Mungkin karena teman kodoknya yang sedang jadi gubernur. dari berusaha jujur ini.
Dari Black Opung, sekarang orang Arab Yaman yang suka ngibul sudah lewat. Semoga Pak Habib kinerjanya lebih baik dari gubernur terbodoh. Wow, para cebong-cebong dan para buzzer sudah mulai menyerang nih. Tetapi kan publik bisa paham sendiri dan bisa menilai begitu kan? Ya emang di luar selain cebong dan buzzer emang nggak paham begitu. Kira-kira seperti itu. Perintah Jokowi kepada Heru atasi banjir dan kemacetan. Yang namanya Pak Heru pencitraan kemana-mana kok dia tidak bisa mengatasi banjir dan kemacetan, katanya pengalaman ini, pengalaman itu. Ya kalau tidak bisa ya mending mundur aja. Kalau menurut saya seperti itu begitu. Cet sekali tetaplah salah. Udah kalau udah kegeser isi kepala emang repot. Tetap Anies yang disalahkan. Jakarta tetap selalu banjir, makanya ibu kota wajib dipindahkan. Ya, wajib dipindahkan akibat ngotang ya. Ya kalau ngotangnya banyak ya kapan mau maju Indonesia ini kan, kira-kira seperti bukan sebenarnya bukan IKN yang dipindah begitu kan, bukan ibu kotanya yang dipindah, tapi gubernurnya yang dipindah, kira-kira seperti itu. Ini Heru PLT DKI Jakarta banjir, para cebong enggan berendang di medsos. Sekarang udah nggak cair lagi akibat 5 tahun naturalisasi Belkades oleh gubernur yang bisa hanya kata-kata. Udah nggak ada bagi-bagi nasi bungkus. Ini bot kecil sudah bisa dipakai. Saat Anies itu jalan raya untuk berselancar sepatu roda. Sekarang mereka jadi kodok beneran yang suka ngganggain air. Kan habitatnya di air keruh dan mereka beramai-ramai nyelam, entar lewat masa banjir. Baru terdengar lagi tuh teriak Anies nggak becus ngurus Jakarta. Padahal Pak Anies sudah menjadi orang merdeka. Setelah purna tugas, dia sedang menikmati kemerdekaannya. Ya, para hanya cebong-cebong dan buzzer yang ketar-ketir sekarang hari ini melihat sosok Anies Baswedan menjadi calon terkuat di Pilpres 2024. Artinya, yaitu ketakutan begitu kan. Ketakutan tidak dapat cuan begitu, kira-kira seperti itu. Soalnya kan gubernur Jakarta sekarang bukan Pak Anies. Jadi kaum kolam kodok dan bersukaria menyambut habitat mereka balik lagi. Terus pada mingkem begitu banjir daerah gubernur sekarang setelah Pak Anies lagi-lagi menjabat sebagai gubernur. Sekian, terima kasih. Harusnya jangan share banjir gini, biar aja mereka nonton sendiri. Sedikit demi sedikit dipaksa melek mata cebong and buzzer karena banjir di zaman Anies digoreng sampai gosong. Kali ini banjirnya enteng tak surut. Jadi kalau Pak Heru hanya pencitraan ini ya, kalau sama Ahok lah saya 11-12 ya, kalau hanya begini kerja-kerja tetapi tidak ada actionnya, tidak ada buktinya ya percuma aja, kira-kira seperti itu. Tetapi mari kita lihat beritanya seperti ini. Ini beritanya yang lagi rame, cebong auto tutup mata lihat Jakarta banjir, kok Anies Baswedan enggak diseret lagi. Dikutip dari Gelora, pendukung Anies Baswedan menyoroti banjir yang kembali merendam Jakarta setelah 2 pekan ditinggal oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Pasalnya, setelah Anies lengser dan digantikan oleh pejabat PJ, Gubernur Heru Budi Hartono, para pendukung Jokowi yang juga memberikan dukungnya kepada Heru terus menggaungkan kinerja Heru dalam upaya menggulangi banjir. Tak sedikit dari mereka yang menyalahkan Anies atas banjir di Jakarta terus memuji Heru karena dianggap dapat mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Namun, banjir yang kini kembali datang tampaknya tak bisa membuat para pendukung Heru itu menyalahkan Anies kembali. Terlebih Heru telah fokus pada sejumlah program banjir sejak hari pertama ia menjabat sebagai PJ Gubernur. Lantas, salah satu pengguna media sosial yang menyadari diamnya para pendukung Heru itu pun tak tanggung-tanggung menyebut mereka sebagai kodok. Jakarta banjir, kodok-kodok udah nggak berisik lagi. Kemana mereka sekarang? Tulis akun Hisham Mokhtar pada Jumat 4. November 2022. Tak hanya Hisam, para pendukung Anies lainnya pun memberikan komentar kepada basis pendukung Heru. Katanya 5 tahun kerja, setelah 5 tahun Anies, sesudah 2 minggu nggak kelar-kelar tuh banjir. Para cebong nggak berani ngebully majikannya, tulis akun Ocah. Nggak berisik soalnya sang kodok lagi ngempetin di gorong-gorong, mereka lagi ngumpul bikin strategis, tulis akun Ote. Kok nggak pada salahin gubernurnya ya, ada yang aneh. Ini Jakarta banjir, kodok-kodok udah nggak berisik lagi karena kemana mereka sekarang? Yang ngumpet.
Kira-kira seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya ya mungkin kepemimpinan Pak Heru ini mungkin lebih fatal ya dibandingkan era Pak Ahok begitu kan, karena ya hanya 2 bulan tidak menunjukkan apa-apa begitu kan, tidak menunjukkan taringnya begitu, katanya kesalahan teknik resapan air, terus kemudian salahnya ini, padahal ini sudah berapa minggu ini banjir begitu kan, tidak bisa mengatasi hal seperti ini begitu, lebih baik mundur saja begitu. Inilah kemudian menjadi catatan kepada demokrasi kita. Ya kalau memang nggak becus atau nggak benar ya mending jangan memimpin menjadi pemimpin Indonesia begitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi artinya siapapun yang tidak punya kapasitas itu jangan sok menjadi orang yang punya kapasitas begitu kan. Walaupun banyak titipan-titipan hari ini dari pemerintah yang seolah-olah itu akan membuat dan bisa mengatasi permasalahan itu, padahal tidak begitu kan. Kasihan sekali begitu kan. Jadi ya para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer di luar sana pasti ya ketakutan, terus kemudian mengkritik habis-habisan Anies Baswedan, padahal ini sudah Jakarta sudah banjir ini. Kemana cebong? Kok tutup mata, tutup telinga? Ayo dong bergonggong di dalam di dalam gorong-gorong itu, atau setidaknya bunyi kodok itu kan bunyinya biasanya gimana ya? Bunyinya korok korok, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, yaitu Anies Baswedan adalah gubernur terbaik dalam segi penanganan banjir di DKI Jakarta. Selain itu tidak ada. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.